adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 10 Juli 2022. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan sabdamu dalam hati kami. Dan melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberi teladan bagaimana melaksanakan sabdamu ini. Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putramu yang telah melakukannya. Sedialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika saya menjadi seorang pastor paroki, ada karyawan-karyawati. Ada 2 karyawati yang selalu bertengkar. Tidak cocok
satu sama lain. Tetapi pada suatu hari, yang satu itu sakit. Karyawati yang satu ini, yang sehat ini, memang mempunyai kebiasaan yang baik. Suka sekali membantu orang-orang yang sakit. Bahkan dia pergi ke lorong-lorong, ke tempat-tempat, kalau dia mendengar ada orang yang sakit yang tidak mempunyai obat, maka dicarikanlah obatnya. Maka lalu saya panggil kepadanya, berkata, temanmu itu yang biasa kamu bertengkar itu sekarang dirawat di rumah sakit. Dia tergeletak sendirian di sana. Di rumah sakit umum kan tidak ada yang merawat. Apakah kamu mau merawat dan membantu? Sementara orang itu adalah musuhmu. Dia menangis. Jangan berkata dulu, pikir, sekarang berdoa. Nanti sebentar lagi, seperempat jam lagi kamu datang ya. Lalu orang ini datang setelah seperempat jam. Romo, biarpun waktu itu dia memusuhi saya dan saya memusuhi dia, sekarang saya mau pergi ke rumah sakit. Kasihan, dia tidak punya saudara di sini. Saya acungkan jempol kepadanya, hebat, kamu berbelas kasih. Injil hari ini membicarakan tentang belas kasih, di mana Yesus tadi dicobai oleh orang Farisi tentang apa arti belas kasih, tentang apa arti itu cinta. Maka Yesus membacanya dan menerangkannya secara teoritis. Tapi orang itu masih memuji. Maka kemudian Yesus memberi kepadanya contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, saudaraku terkasih, siapakah orang Samaria menurut orang Yahudi, orang Israel? Orang katakan, cing ada apa deh, tidak ada siapa-apanya tuh kau nih. Seujung kuku kau ini. Tetapi Yesus mau menampilkan, biarpun dia seujung kuku, dia punya belas kasih. Orang Samaria ini dengan segala ketulusan hati membantu orang-orang yang meremehkan mereka. Membantunya dengan segala ketulusan hati. Dan ini merupakan contoh bagi kita. Hidup ini bukan harus memusuhi, tetapi juga lebih banyak berbelas kasih. Berpikir positif, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tuhan mengasihi semua orang, maka kita tidak boleh sombong kepada orang lain kalau kita berhasil. Kalau kita mempunyai kedudukan, justru kita harus merunduk seperti padi yang bernas. Sehingga kehadiran kita betul membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Maka pada hari ini kita diajak untuk berbuat kasih. Dalam belas kasih dalam hidup kita. Tuhan memberkati.